Halo, Assalamualaikum. Video kali ini kita akan membahas tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Pokok bahasan yang akan kita bahas di video kali ini meliputi pengertian akuntansi, pemakai informasi akuntansi, karakteristik pemakai informasi, serta kualitas informasi akuntansi. Nah, ada yang tahu nggak teman-teman pengertian akuntansi itu apa? Menurut Paul Grady, akuntansi adalah tubuh dari ilmu pengetahuan serta fungsi organisasi secara sistematis, autentik, dan original dalam mencatat, mengklasifikasi, memproses, membuat ikhtisar, menganalisa, menginterpretasi semua transaksi dan kejadian serta karakter keuangan yang terjadi dalam operasional entitas accounting dengan tujuan menyediakan informasi yang berarti dibutuhkan oleh manajemen sebagai laporan dan pertanggungjawaban atas kepercayaan yang diterimanya. Siapa sih pemakai informasi akuntansi? Ada yang tahu? Nah, secara garis besar, terdapat dua pihak yang disebut sebagai pengguna informasi akuntansi. Mereka adalah pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal adalah pihak yang berada di dalam sebuah perusahaan dan berkepentingan dalam pengambilan kebijakan perusahaan. Sedangkan pihak eksternal merupakan pihak di luar perusahaan yang mempunyai hubungan dengan perusahaan dan memiliki kepentingan terhadap kebijakan perusahaan. Siapa saja sih pihak-pihak internal yang memakai informasi akuntansi? Yang pertama adalah pimpinan perusahaan atau direksi. Selanjutnya adalah level manajerial di dalam perusahaan seperti manajer keuangan, manajer marketing, manajer accounting, dan manajer produksi. Siapa aja sih pihak-pihak eksternal yang menggunakan sistem informasi akuntansi? Yang pertama adalah pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan sebagai investor. Investor adalah orang yang memberikan investasi modal kepada perusahaan. Investor memerlukan informasi akuntansi berupa kondisi keuangan sebagai bahan landasan evaluasi. Informasi ini penting karena akan menentukan keputusan investor di masa akan datang. Yang kedua adalah kreditor. Kreditor merupakan pihak yang meminjamkan dana sebagai modal kepada perusahaan. Contohnya bank. Bank akan mengevaluasi perusahaan melalui informasi keuangan sehingga dapat memutuskan apakah akan memberikan pinjaman atau tidak. Yang ketiga adalah pelanggan. Pelanggan yang di sini adalah masyarakat. Masyarakat perlu mengetahui informasi akuntansi perusahaan untuk dapat memastikan peran perusahaan dalam melaksanakan kewajibannya. Yang keempat adalah badan pemerintahan. Dengan mengetahui informasi akuntansi, pemerintah dapat mengawasi dan memantau perusahaan dalam hal pembayaran pajak, kelayakan gaji pegawai, dan sumbangan sosial kepada masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang karakteristik pengguna informasi akuntansi. Yang pertama adalah pimpinan perusahaan. Peranan informasi akuntansi sangat menentukan bagi kemajuan perusahaan dalam pencapaian laba perusahaan. Pimpinan perusahaan memiliki peran bagai nahkoda kapal yang sedang berlayar. Sang pemimpin menggunakan informasi akuntansi sebagai kompas dalam kegiatan berlayar. Informasi akuntansi dapat memberi berbagai informasi yang diperlukan untuk kemajuan perusahaan. Dalam memimpin perusahaan, pimpinan perusahaan harus menggunakan 4 fungsi manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan, yaitu perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Owner perusahaan atau pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan adalah pihak yang secara langsung akan menikmati hasil yang dicapai perusahaan. Jika perusahaan gagal mencetak laba
atau terganggu kelangsungan hidupnya, pemilik perusahaan merupakan pihak yang menanggung banyak kerugian. Kreditor. Kreditor mempunyai kepentingan langsung pada maju mundurnya perusahaan. Jika perusahaan gagal mencapai tujuan, misalnya dalam hal mencetak laba atau terganggu likuiditasnya, kreditor mungkin tidak mendapatkan pelunasan tagihan tepat waktu, atau tagihannya sama sekali tidak terbayar. Oleh karena itu, sebelum menjalin hubungan dengan perusahaan, kreditor harus menggunakan informasi akuntansi untuk mendapatkan keterangan tentang keadaan perusahaan. Pemerintah. Pemerintah sebagai institusi yang bertugas menjalankan pemerintahan dan mensejahterakan masyarakat perlu mendapatkan dana. Dana tersebut dapat bersumber dari pendapatan pajak. Agar pajak dibayar perusahaan dengan benar, pemerintah harus dapat menggunakan informasi akuntansi dari perusahaan untuk memeriksa keuangan perusahaan. Selain sebagai sumber pendapatan pajak, perusahaan yang berkembang juga berguna karena dapat menampung tenaga kerja. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kualitas informasi akuntansi. Jadi, kualitas apa aja sih yang harus ada di informasi akuntansi ini? Yuk kita bahas. Informasi akuntansi harus berkualitas agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Sebuah informasi akuntansi dianggap berkualitas jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah dapat dibandingkan. Jadi, setiap informasi akuntansi itu, terutama laporan keuangan, harus bisa dibandingkan antara laporan yang satu dengan laporan yang lainnya. Misalnya, laporan keuangan tahun ini harus bisa dibandingkan dengan laporan keuangan tahun sebelumnya. Yang kedua, dapat dipahami. Apa yang kamu rasakan ketika mendapat suatu informasi yang penting, tetapi tidak bisa dimengerti? Pasti informasinya bakal sia-sia ya. Begitu juga dalam sistem informasi akuntansi. Makanya, ketika membuat laporan keuangan, biasanya seorang akuntan akan mencantumkan catatan atas laporan keuangan yang ditunjukkan supaya para pengguna informasi lebih mudah memahami laporan keuangan tersebut. Yang ketiga adalah relevan. Informasi akuntansi yang relevan maksudnya informasi yang harus bisa mempengaruhi kebijakan yang diambil perusahaan dengan memprediksi hasil dari masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Selain itu, informasi akuntansi yang relevan juga harus memberikan umpan balik terhadap prediksi yang kita buat. Bayangkan saja, kalau informasi yang kita buat tidak relevan, pasti perusahaan akan kebingungan dalam menentukan kebijakannya. Yang keempat, dapat dipercaya. Jadi, laporan keuangan itu harus sesuai ya antara angka yang disajikan dengan kenyataannya. Makanya, informasi akuntansi harus dapat dipercaya. Yang kelima adalah tepat waktu. Informasi akuntansi yang disajikan harus tepat waktu agar pengambilan keputusan perusahaan juga bisa dilaksanakan pada waktu yang sudah direncanakan. Jika informasi akuntansi ini terlambat, tentu akan berimbas pada penggunaannya keputusan. Hasilnya antara pengambilan keputusan yang ikut terlambat atau justru informasi akuntansi ini tidak terpakai sama sekali. Yang terakhir adalah lengkap. Informasi akuntansi yang disajikan tidak boleh setengah-setengah, harus lengkap ya, dan mencakup semua kebutuhan bagi para pemakai informasi akuntansi. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.